Kemudian untuk Bang Refli, ya, kenapa suara sah beda dengan suara paslon? Saya tidak melihat itu, Bang. Jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama, yang beda adalah dengan suara legislatif, ya. Ada, kalau nggak salah, yang Pilpres itu 51 juta, ya, ada beda, pokoknya beda ya. Ada antara Pilpres dengan Pileg, suara sah. Untuk pemilu presiden 164 juta, 164 untuk pileg juta. 151 juta. Ya, 151 dan 160. Kenapa berbeda? Ya kita tidak tahu, mungkin pemilih, terutama pemilih di desa ya, daripada pusing milih yang partai yang banyak itu, yang calonnya banyak, dia mungkin hanya milih Pilpres saja, tapi tidak milih Pileg, mungkin begitu ya. Kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal, karena nanti bisa ada sekaligus menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Suharto ya tadi, bagaimana Prof. Arief, bagaimana menguji kevalidan data tadi ya, nanti saya sampaikan. Nah jadi bisa saja terjadi antara suara Pilpres, suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama. Dan setiap pemilu selalu begitu. Saya ingat 2019 pun juga sama, tidak exactly sama persis. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan tadi kan kemarin itu ada ahli IT atau saksi ya, yang mengatakan bahwa di Sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan suara Pilpres semua, suara sah dan suara paslon. Itu beda sampai puluhan juta. Kok bisa terjadi begitu? Ya. Atau jangan-jangan ahli yang itu nggak benar? Kan Bapak bisa sudah Pak Refli, gitu. Cukup. Kan nanti kita bandingkan aja dengan kawal pemilu dan yang lain. Kalau hasilnya kawal pemilu juga seperti itu, ya mungkin jangan-jangan ahlinya mungkin nggak di saat ini, silakan nanti majelis yang menilai lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah angka yang ada katanya nambah terus. Seperti saya sampaikan tadi, capture saya tanggal 22 Februari itu dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang. Tiga-tiga, maaf, karena salonnya tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Kemudian masalah DPT, privasi. Saya kira kita sedang membahas Sirekap, tidak membahas dalih ya, jadi saya tidak jawab, mohon maaf. Nanti mungkin kalau membahas dalih mungkin forumnya berbeda. Kemudian berikutnya ke Bang Magdir ini. Jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja, kan di sana diunggah ya form D1 ya. Di hasil. Nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari pihak pemohon. Ada selain C hasil, ada D. D itu yang merupakan rekap dari ini. Jadi dicek aja apakah terjadi perubahan di sana. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya tidak ada masalah. Karena itu semua kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa data Sirekap itu tidak divalidasi. Memang di awal-awal itu tidak divalidasi, makanya jadi ribut tadi ya, di capture itu tanggal 15, tanggal 20. Tapi begitu cetek tanggal 20, itu sudah valid semua datanya. Karena diambil dari data manual. Jadi kalau nggak salah di Sirekap itu mekanismenya, ketika terjadi pleno manual, maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap untuk mengkoreksi data Sirekap. Gitu ya Pak Ketua ya. Jadi setelah pleno, data Sirekap pasti sama dengan data perhitungan manual. Tidak akan ada beda. Karena pleno itu mengupdate data tadi. Data Sirekap boleh salah, tapi ketika setelah pleno diupdate, jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi kan. Soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing lah kita tahu lah. Tapi saksi yang semua tanda tangan di sana. Jadi form D itu adalah di hasil itu adalah sah karena apa? Disaksikan oleh semua peserta pleno. Kemudian ada Sirekap untuk penggunaan suara berjenjang, malah terbalik Bang. Jadi
bukan Sirekap mempengaruhi suara berjenjang. Suara berjenjanglah yang mengupdate Sirekap. Jadi selesai pleno, kemudian data Sirekap itu akan dibalikan lagi ke Sirekap, sehingga data Sirekap itu akan paralel sama dengan pleno begitu. Dengan demikian Sirekap tidak bisa dipakai untuk mempengaruhi data di manualnya. Nah kemudian tadi ada pintu belakang dan sebagainya. Saya sebagai orang komputer, saya itu kalau tidak lihat barangnya, tidak pegang, saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak. Karena kalau kita mau melihat ada backdoor atau tidak, itu softwarenya harus ada di depan saya dan saya buka. Kalau saya hanya membayangkan saja, itu namanya mengarang bebas itu. Mengarang bebas ini nanti begini, nanti begini, nanti begini, itu kan karangan. Kalau kita mau melakukan audit, nggak usah audit forensik lah, audit operasional aja, itu sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan. Sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan, ya catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita. Kita nggak bisa kayak paranormal membayangkan nanti ada gini, nggak bisa gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaannya justru nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi, dia punya akses nggak? Nah kalau punya akses mungkin hanya bisa dikasih oleh KPU atau ITB. Nanti bisa ditanyakan apakah KPU memberikan akses kepada dia atau ITB memberikan akses pada dia. Karena punya hanya dua. Yang punya kode sumber atau source code-nya atau programnya itu hanya KPU dan ITB. Kalau mereka nggak memberikan, nggak mungkin ada. Kecuali mencuri ya, mungkin bisa saja mencuri, tapi kan dosa ya. Apalagi puasa-puasa begini mencuri ya. Nah, jadi itu Bang mengenai pintu belakang, saya tidak bisa jawab ada atau tidak. Termasuk kemarin saya dengar ada JSON script, ada ini. Itu apakah dia punya data? Saya aja sering bantu KPU sampai sekarang nggak pernah dikasih programnya gitu. Jadi saya nggak bisa periksa gitu. Jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut. Kemudian mengenai yang pertanyaan kedua mengenai anomali hasil. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sirekap boleh ada anomali, boleh ada perbedaan. Tetapi ketika pleno dilakukan, dan hasil ditandatangani, maka hasil itu kemudian masuk ke Sirekap. Jadi sebetulnya setelah proses 20 Maret kemarin, sejak 20 Maret sudah tidak ada anomali lagi. Jadi anomali itu terjadi di masa lalu, ya, karena tadi kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi masalahnya. Tapi ketika sudah pleno, sudah selesai. Makanya perhitungan yang benar yang diakui secara hukum dan legal dan kemudian digunakan KPU untuk membuat SK 360 dan kemudian mengupdate Sirekap adalah hasil perhitungan suara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi dari semua paslon dan kemudian juga dilakukan secara terbuka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.